Manakah yang kamu pilih di tahun 2024 nanti? Ganjar, Prabowo, Anies? Gua tanya balik. Dari ketiga orang tersebut, mana yang IQ-nya tinggi? Mana yang prestasi akademiknya yang paling mumpuni? Mana yang prestasinya paling banyak saat sebagai pejabat publik? Mana yang punya kemampuan diplomasi tingkat global? Mana yang fasih bahasa Inggris? Mana yang tidak tersangkut suatu kasus dan tidak pernah disebut namanya di pengadilan? Mana yang paling bermoral? Mana yang gak bikin malu Indonesia di pentas global? Silakan jawab semua pertanyaan gua. Itu kalau punya nyali. Mumpung belum pemilu, renungkanlah tulisan saya ini. Kalau malas mikir ya udah, pilih aja capres yang doyan kasih sembako. Dan jangan harap ketika dia terpilih nanti tuntutan sekalian soal janji-janji saat kampanye bakalan bisa terpenuhi. Sudah ada contohnya pemimpin yang doyan umbar janji satupun janjinya gak terpenuhi. Negara demokrasi, tapi mayoritas diserang habis sama minoritas. Ya cuma Indonesia. Karena buzzer dikasih anggaran yang komentarnya seperti netizen bergosip. Partai sosialis tapi bersikap kapitalis. Di situ aja udah jelas kerusakan demokrasi Indonesia. Ada partai mendukung pemilu tertutup dan PT 20. Tapi buzzer tetap menyerang individu. Akhirnya calon-calon generasi muda seperti Erick Thohir, Sandi, Nadiem, Ridwan Kamil tidak punya kendaraan. Lihat aja kabinet mayoritas diisi orang di atas 60 tahun. Sekalinya diisi generasi muda ya anak titipan pengusaha. Ganjar disebut-sebut di kasus EKTP, malah lebih sering berada di luar provinsinya dan belum ada cerita prestasi fenomenal selama memimpin Jawa Tengah. Anies apa prestasinya? Terutama pada isu kemacetan dan banjir. Jangan lupakan banjir fenomenal DKI ini ya bos. Banjir bos. Zaman Anus tiap tahun banjir gede, disuruh kerjasama normalisasi sungai, malah mau ngajak debat Menteri PUPR siang malam. Gue bener dobol, bacot doang bisanya. Ente tinggal di mana bos? Banjir fenomenal Jakarta itu yang saya kasih fotonya di atas itu. Penanganan banjir Jakarta cukup berhasil loh bos. Apalagi dibandingkan banjir fenomenal Jakarta tersebut di atas. Kalau bukan orang Jakarta pasti mah gak paham. Maaf, menurut saya banjir di Jakarta cepat surut karena adanya dry dam di Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk mengurangi intensitas kiriman air dari Bogor. Sumur resapan di Jakarta juga kurang efektif karena rendahnya dataran di beberapa daerah Jakarta. Banjir kapan dan kapan? Banjir kapan, dam kapan? Masih cukup berhasil udah dibanggain sama pendukungnya. Gimana berhasil keluar masuk museum Jakarta kali. Menurut ente gak berhasilnya di mana? Yang perlu dimuseumkan itu gubernur sebelumnya yang ngomongnya kotor dan nil prestasi. Menghina agama pula. Masuk penjara lah. Dibayar berapa bos sama Pak Anies segitu banget belanya? Maaf mas, saya gak dibayar. Saya menyampaikan fakta aja. Kalau kamu kenapa begitu tidak suka sama beliau? Otak bipang tolol. Apa-apa mikir bayaran. Bas. Titik kemacetan dan banjir turun drastis di era beliau. Lihat TomTom Index biar tidak halu dan bikin malu. Tahun 2021 sampai beliau purna tugas, titik banjir juga terendah sepanjang sejarah Jakarta. Mau dibandingkan sama Jawa Tengah? Jauh Jateng kelelap sampai tempat gubernurnya kelelap berhari-hari. Kapan siuman? Ini pertanyaan rasanya ada semua di bakal kandidat presiden. Jadi harus pakai model skor. Baru bisa ketahuan. By the way, saya tergelitik dengan pertanyaan ini. Mana yang paling bermoral? Kenapa harus ada pertanyaan ini? Apakah ada dari calon-calon tersebut yang tak bermoral? Moral yang bagaimana? Salam sehat. Tendensius. Mau diarahkan ke gubernur pamer nonton film porno. Model pertanyaan dari Holiantanto Clans. Ginilah negeri plus 62. Udah 2023 ini woi. Geling gak pak? Jadi menurut anda lebih baik gubernur tukang nonton bokep dan suka keluyuran keluar daerah padahal masih menjabat ya?